Konsep Tritunggal dalam ajaran Kristen, yang menyatakan bahwa Allah adalah satu hakikat dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus, tidak secara eksplisit disebutkan dalam bentuk lengkap di Alkitab, tetapi berkembang dari pemahaman atas berbagai ayat dan pengalaman spiritual umat Kristen awal. Berikut adalah asal-usul dan perkembangannya secara historis dan teologis. Halo teman-teman Story Hidayah, jangan lupa subscribe dan tekan tombol like-nya. Terima kasih. 1. Dasar Alkitabiah, Perjanjian Baru. Walau kata Tritunggal tidak pernah muncul dalam Alkitab, konsepnya dirujuk secara implisit dalam beberapa bagian, misalnya Matius ayat 28-19. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Korintus ayat 13-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Ayat-ayat ini memperlihatkan tiga pribadi yang berperan aktif dalam keselamatan, walau tidak menyatakan bahwa ketiganya adalah satu hakikat. 2. Perkembangan awal gereja abad kedua sampai keempat Masehi. Setelah masa para rasul, para bapak gereja Early Church Fathers mulai merumuskan doktrin untuk menjelaskan siapa Yesus dan bagaimana hubungannya dengan Allah dan Roh Kudus. Beberapa tokoh penting, Tertullian, sekitar 200 Masehi. Orang pertama yang menggunakan istilah Trinitas. Trinitas dalam bahasa Latin untuk menjelaskan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai tiga pribadi, satu hakikat. Origenes, mengembangkan pemikiran tentang hubungan kekal antara Bapa dan Putra. 3. Konsili Nikea 325 Masehi, dan Konsili Konstantinopel 381 Masehi. Ketegangan teologis muncul karena ajaran sesat seperti Arianisme, yang menyatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Allah Bapa. Untuk menegaskan iman Kristen yang ortodoks, diadakan konsili. Konsili Nikea 325 Masehi. Menegaskan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa, homoousios bukan ciptaan. Konsili Konstantinopel 381 Masehi. Menambahkan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga, yang juga sehakikat dengan Bapa dan Putra. Hasil dari kedua konsili ini membentuk dasar Kredo Nicea Konstantinopel, yang menjadi pengakuan iman resmi banyak gereja Kristen. 4. Makna teologis Tritunggal. Tritunggal menyatakan bahwa ada satu Allah, monoteisme tetap dipertahankan. Allah itu tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketiga pribadi itu satu dalam hakikat, inti, dan keilahian. Ini bukan politeisme, tapi pemahaman bahwa satu Allah bisa hadir dalam tiga cara yang berbeda namun tetap satu esensi. Kesimpulan, konsep Tritunggal berasal dari upaya umat Kristen awal untuk menjelaskan pengalaman mereka akan Allah melalui Yesus dan Roh Kudus, lalu diformalkan melalui debat teologis dan konsili gereja. Meski tidak secara eksplisit disebut dalam Alkitab, konsep ini dianggap sebagai cara paling tepat untuk memahami kesaksian iman Kristen tentang siapa Allah itu. Dalam pandangan Islam, konsep Trinitas Tritunggal yang ada dalam ajaran Kristen ditolak secara tegas. Berikut penjelasan ringkas tapi menyeluruh. Apa itu Trinitas dalam Kristen? Konsep Trinitas menyatakan bahwa Tuhan itu satu hakikat esensi dalam tiga pribadi. 1. Bapa, God the Father. 2. Putra, Yesus Kristus. 3. Roh Kudus, Holy Spirit. Ketiganya diyakini setara, kekal, dan satu dalam esensi, meskipun berbeda pribadi. Pandangan Islam terhadap Trinitas. 1. Penolakan terhadap syirik kemusyrikan. Islam sangat menekankan tauhid, keesaan mutlak Allah. Menyebut Tuhan memiliki anak atau bagian lain dianggap syirik, yaitu menyekutukan Allah, dosa terbesar dalam Islam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Putra Maryam. Quran, Surat Al-Maidah, ayat 72. 2. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Al-Quran secara eksplisit menolak bahwa Allah punya anak atau berbentuk Tritunggal. Katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas, ayat 1-4. 3. Penolakan terhadap konsep tiga Tuhan. Al-Quran menyebutkan bahwa mengatakan, Tuhan itu tiga, adalah kekufuran. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga,
Trinitas padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa. Quran Surat Al-Maidah, ayat 73. 4. Yesus atau Nabi Isa dalam Islam. Islam mengakui Isa Al-Masih sebagai Nabi dan Rasul yang mulia, bukan anak Tuhan. Ia lahir secara ajaib tanpa ayah, tapi bukan berarti ia ilahi. Kesimpulan, dalam Islam, Allah itu Esa, tunggal tidak terbagi, tidak beranak dan tidak diperanakan. Konsep Trinitas dianggap bertentangan dengan Tauhid, dan merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran Nabi Isa yang asli. Islam menghormati Isa atau Yesus dan Maryam, tapi menolak pengkultusan atau ilahisasi terhadap keduanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Story Hidayah. Terima kasih.